Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibinal mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul huda wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun wal hadirat allazi rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya wa nafsi bitaqwallah. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Setelah kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salat maghrib yang kita tegakkan secara berjamaah, lalu kemudian kita memuja dan memuji Allah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berikutnya kembali kita duduk sejenak. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian meluangkan waktu untuk senantiasa kita mengamalkan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Saling berpesan-pesanlah kita dalam hal-hal kebaikan dan saling berpesan-pesanlah kita dalam perkara-perkara kesabaran. Wa zakir, ya, saling memberikanlah kita peringatan. Fa inna zikratan fa'ul mu'minin, ya, karena apapun peringatan itu pasti ada manfaatnya bagi orang-orang yang beriman. Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sengaja kami meminta waktu untuk memaksimalkan kunjungan kedatangan kami di tempat ini untuk senantiasa kita bermajelis ilmu, ya, senantiasa kita, ya, mengamalkan firman Allah, saling ingat mengingatkan dalam hal-hal kebaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, insyaallah pada kesempatan ini sedikit kami akan berbagi, akan saling mengingatkan tentang waktu-waktu yang mulia. Ya, sebab hari ini kita berada pada waktu yang sangat istimewa. Jadi jamaah sekalian, di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu masih memanjangkan umur kita untuk berjumpa dengan waktu yang mulia. Apa waktu yang mulia ini Bapak Ibu sekalian? Yaitu kita diperjumpakan kembali dengan bulan Zulhijjah. Ya, khususnya pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Hari ini, ya, hari Sabtu, kita telah berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Ada apa dengan bulan Zulhijjah ini Bapak Ibu sekalian? Ya, jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu adalah waktu yang amat sangat mulia, yang dimana amal soleh yang kita lakukan, ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang hari ini kita sudah berada pada hari keempatnya, itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala itu sengaja mengkhususkan waktu-waktu tertentu. Ya, sama halnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ya, dari miliaran manusia yang ada di muka bumi ini, coba kita melihat seolah-olah sama saja, akan tetapi ternyata ada manusia yang mulia. Siapa manusia yang mulia? Dia adalah para nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara ribuan para nabi, ada yang Allah angkat menjadi rasul, ya, yang kita kenal dengan 25 nabi dan rasul. Dan di antara rasul itu ternyata ada satu yang paling mulia, yaitu nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi meskipun manusia ini sama semua bentuknya, akan tetapi ternyata ada manusia-manusia pilihan. Demikian pula berikutnya, ketika Allah menciptakan bulan, ya, di dalam Al-Quran apa kata Allah? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, jumlah bilangan bulan yang diakui oleh Allah
itu ada 12 bulan. Akan tetapi apakah 12 bulan itu sama semuanya? Ya, sama keutamaannya. Ya, ternyata tidak Bapak Ibu sekalian. Di antara 12 bulan ini apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan haram. Ya, ada 4 bulan yang mulia, yang keutamaannya lebih besar dibandingkan dengan keutamaan bulan-bulan lainnya. Dan di antara 4 bulan yang mulia, ternyata ada 1 bulan yang begitu mulia, yang termulia dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Bulan apa itu? Ya, adalah bulan suci Ramadan. Bahkan bulan Ramadan, yaitu namanya disebutkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Jadi di antara 12 bulan hanya ada 1 nama bulan yang disebutkan namanya. Apa artinya? Ada kekhususan, ya, ada kemuliaan pada bulan suci Ramadan. Demikian pula ketika Allah menciptakan ya bumi, Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita melihat belahan bumi ini, ya, kalau kita berkunjung ke berbagai negara, maka seolah-olah bumi itu sama semuanya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala itu ada memberikan kekhususan pada tempat-tempat tertentu. Ya, apa tempat itu? Ya, adalah kota suci Makkah dan kota suci Madinah Al-Munawwarah. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Makkah, ya, apakah haji atau umrah, ya, kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kita untuk berkunjung ke dua kota suci tersebut. Ketika kita sholat di dalam Masjidil Haram, bagaimana pahala sholat di Masjidil Haram? Maka Nabi menjelaskan, ya, siapa yang sholat di dalam Masjidil Haram, maka dia mendapatkan pahala sebanyak 100.000 kali, ya, seolah-olah dia sholat di luar daripada Masjidil Haram. Jadi 100.000 kali kita sholat di masjid ini, itu setara dengan 1 kali sholat di dalam Masjidil Haram. Bagaimana dengan Masjid Nabi, Masjid Nabawi? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang sholat di dalam Masjid Nabawi, maka bagaikan dia 1000 kali sholat di luar daripada Masjid Nabawi. 1000 kali kita datang berjamaah sholat di masjid ini, itu setara dengan 1 kali kita sholat di dalam Masjid Nabawi. Ada tempat-tempat yang dikhususkan oleh Allah. Demikian pula hari, ya, ada 7 hari dalam 1 pekan. Hari Ahad, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, apakah hari ini sama semuanya? Ternyata ada yang disebut sebagai Sayyidul Ayyam. Ada hari yang paling mulia di antara 7 hari itu. Hari itu adalah hari Jumat. Jadi tidak sama. Maka demikian pula ketika Allah menciptakan malam, ya, Bapak Ibu sekalian, malam ini, ya, kalau kita melihat itu sama dengan malam-malam yang lalu, sama dengan malam-malam yang akan datang. Akan tetapi ternyata ada malam, ya, yang begitu dimuliakan oleh Allah. Bahkan kata Allah, ya, khairun min alfi syahr. Malam yang mulia itu adalah malam yang jauh lebih baik daripada kita beribadah dari 1000 bulan. Malam itu kita kenal dengan istilah malam Lailatul Qadar. Maka demikian pula juga dengan hari. Ternyata hari itu tidak sama. Ada hari-hari yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan agar kita bisa memfokuskan diri, memaksimalkan diri untuk beribadah pada hari yang mulia itu. Nah, hari yang mulia itu adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan saat ini kita sudah berada pada tanggal 4 Zulhijjah. Bagaimana keutamaan hari itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat, ya, ketika beliau seperti ini, ya, beliau memberikan nasihat kepada sahabatnya, ya, menjelaskan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang saat ini kita sudah masuk di dalamnya. Apa kata Nabi? Ma min ayyamin, ya, al-amalus salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihil ayyamil ashar. Tidak ada hari, kata Nabi, di mana amal soleh yang dilakukan pada hari itu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Sahabat heran, ya, sahabat kaget, ya, sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Nabi, apakah berjihad di jalan Allah itu dikalahkan pahalanya dengan amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah?
maka Nabi katakan walal jihadu fi sabilillah. Bahkan jihad di jalan Allah itu pahalanya dikalahkan dengan amal soleh di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Tapi Nabi memberikan penekanan kecuali orang-orang yang berjihad dengan sempurna. Apa makna berjihad dengan sempurna? Rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min zalika bi syai'. Kecuali orang yang keluar dari rumahnya, dia pergi ke medan perang, dia bawa diri dan hartanya, dia kembali di rumahnya tidak membawa keduanya, atau dia mati syahid di dalam medan perang. Hanya mati syahid yang mampu mengalahkan pahala yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, saat ini kita berada pada waktu yang luar biasa, bukan waktu yang biasa. Nikmat besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita berhasil diperjumpakan dengan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah di dalam Al-Qur'an. Ketika Allah bersumpah di dalam Al-Qur'an, maka tentu Allah Subhanahu wa taala melihat ada keutamaan yang disumpah tersebut. Allah bersumpah walayalin ashar, dan demi waktu yang 10. Apa makna Bapak Ibu demi waktu yang 10? Adalah ketika Allah bersumpah demi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Apa maknanya? Ternyata ada keutamaan, ada keistimewaan yang terkandung pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, sampai-sampai Allah bersumpah dengannya. Nah Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang bertanya, amal soleh apa yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan keutamaan daripada hari-hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Maka Bapak Ibu, ada banyak amal soleh yang bisa kita lakukan. Intinya semua amal soleh itu dikhususkan untuk kita perbanyak pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, karena pahalanya amat sangat luar biasa. Di antara amal soleh yang pertama adalah berhaji bagi mereka yang mampu. Alhamdulillah, saudara-saudari muslim kita dari negeri kita, dari Indonesia, sudah ribuan tentunya, sudah hampir seluruhnya jamaah telah berangkat ke tanah suci yang sampai waktunya, yang memenuhi persyaratannya. Maka mereka yang mampu, maka segera untuk mendaftarkan dirinya untuk berhaji, karena haji ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Mereka yang berhaji, hajinya diterima, maka bagaimana balasannya? Tidak ada balasan kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, umur yang panjang untuk berziarah kedua kota suci, untuk menyempurnakan rukun Islam kita, yaitu ibadah haji. Lalu apalagi yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini? Yang hari ini kita sudah berada pada hari yang keempat, yaitu kita memperbanyak zikir. Setiap selesai sholat Bapak Ibu sekalian, maka jangan lupakan momentum untuk memperbanyak zikir, memperbanyak wirid yang telah diajarkan atau yang telah dibiasakan di masjid ini. Seperti misalnya ada zikir Kanzus Sa'adah dan seterusnya, maka tidak mengapa di 10 hari pertama itu kita intenskan, kita rutin dalam membacanya bahkan setiap malam. Demikian pula juga dengan takbir, tahlil dan tahmid. Kita memperbanyak membaca takbir, tahlil dan tahmid, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Bagaimana para sahabat ketika masuk pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, mereka keluar dari rumahnya, mereka mau pergi ke tempat kerjanya, mau pergi ke pasar. Di dalam perjalanan itu mereka bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Perbanyak kita mengucapkan kalimat takbir, tahlil dan tahmid di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu yang ketiga adalah perbanyak bersedekah Bapak Ibu sekalian. Bahkan di antara amalan yang dikhususkan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah itu adalah bersedekah. Karena di antara amalan-amalan yang terbaik dan memiliki keutamaan yang luar biasa itu adalah ketika kita mampu bersedekah, berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya hari-hari
di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, kalau perlu, kalau bisa jangan alpa, ya jangan lupa untuk bersedekah setiap harinya. Kita menyiapkan uang kita agar kita rutin bersedekah setiap hari, sehingga kita terkategori orang-orang yang memaksimalkan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah dengan amal soleh, yaitu amal soleh, infak dan sedekah. Lalu yang berikutnya adalah kita perbanyak membaca Al-Quran. Ya, kalau di 10 malam terakhir Ramadan, ya di hari-hari Ramadan kita banyak membaca Al-Quran, maka di bulan Zulhijjah ini kembali kita diingatkan tentang waktu yang mulia di 10 hari pertama. Maka Al-Quran yang kita punya, mari kita baca. Perbanyak lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, perbanyak mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, bahkan meningkatkan kualitas bacaan Al-Quran kita, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, yang pahalanya amat sangat luar biasa dibanding kita beribadah di luar daripada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Lalu berikutnya ini yang terpenting adalah memperbanyak berpuasa. Ya, Nabi SAW itu ketika masuk di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, maka Nabi senantiasa mengisi hari-harinya ya dengan berpuasa. Ya, mulai pada awal Zulhijjah maksimal sampai pada tanggal 9 Zulhijjah. 9 hari Nabi berpuasa. Kalau Bapak Ibu mungkin ya secara fisik atau karena sibuk dan seterusnya lupa untuk berpuasa, maka setidaknya Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk berpuasa pada satu hari, yaitu nanti pada tanggal 9 Zulhijjah. Ya, puasa itu kita istilahkan dengan puasa Arafah. Ya, ketika jamaah haji wukuf di padang Arafah, maka ibadah yang dilakukan bagi mereka-mereka yang tidak berhaji adalah berpuasa pada hari Arafah. Bagaimana keutamaannya? Nabi ditanya oleh sahabatnya, apa keutamaan puasa satu hari, yaitu hari Arafah di 9 Zulhijjah? Maka Nabi menjelaskan, saumu yaumi Arafah tukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Siapa yang berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah, maka akan diampuni dosanya 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Pemerintah kita telah menetapkan Rabu kemarin 1 Zulhijjah, dan kita berlebaran pada hari Jumat pada tanggal 6 Juni 10 Zulhijjah, maka hari Kamis Bapak Ibu sekalian jangan lewatkan momentum untuk berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah yang sekali setahun. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk berjumpa dengan hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Lalu yang berikutnya adalah memperbanyak doa jamaah sekalian. Ya, waktu-waktu yang mulia itu identik dengan waktu-waktu yang mustajab. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, apa hajat kita, apa kebutuhan kita, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya nanti pada hari Arafah tatkala jamaah haji wukuf di padang Arafah, maka perbanyak doa-doa terbaik kita. Lalu yang terakhir jamaah sekalian, di antara amalan yang bisa kita lakukan, yang diperintahkan dan bahkan dikhususkan ya pada bulan Zulhijjah ini adalah melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Setelah nanti kita berlebaran ya pada tanggal 10 Zulhijjah, lalu diikuti dengan 3 hari tasyrik setelahnya, 11, 12, 13, bagi mereka-mereka yang dilapangkan rezekinya, maka di antara bentuk ya keimanan kita kepada Allah, di antara bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita menyembelih hewan kurban. Ya, kita cinta dengan harta kita, kita cinta dengan hewan ternak kita, tapi kita jauh lebih cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita cinta dengan perintah Allah, patuh dan taat kepadanya, maka kita sisipkan uang kita untuk membeli hewan kurban, menyembelih hewan kurban sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Fasholli li rabbika wanhar, ya, dan salatlah kalian, sembahlah Rabb kalian dan berkurbanlah. Ya, berkurban adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang begitu dianjurkan, bahkan dikatakan kewajiban bagi yang mampu. Maka Bapak Ibu yang mampu secara ekonomi, ya, maka silahkan untuk berkurban pada tanggal 10 Zulhijjah. Intinya jamaah sekalian, ya, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang saat ini kita sudah berada pada hari keempat, jangan kita sia-siakan waktu yang mulia ini. Nikmat besar
Allah perjumpatan kita dengan 10 hari pertama, mari kita isi dengan berbagai macam amal soleh, karena amal soleh yang kita lakukan itu adalah amal soleh yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah, khususnya di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kepada kita untuk senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian, ya, berbagi yang kami lakukan. Tentu mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Kami tentunya tidak mengajari, menceramahi Bapak Ibu. Kami hanya semata-mata tawasau bil haq, ya, saling kita memberi dalam hal-hal kebaikan, berbagi dalam perkara-perkara kesabaran. Semoga ada manfaatnya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Allahumma muwafiq ila aqwamit thariq. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.